Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilillah, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan BPKRI, yang terhormat para pejabat di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang terhormat pengurus Masjid Baitul Hasib BPKRI, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Baitul Hasib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita seperti biasa, marilah dengan seksama kita manjatkan doa untuk Bapak dan Ibu yang hadir pada siang hari ini, juga untuk keluarga di rumah. Yang pertama, semoga Bapak Ibu dan keluarga diberikan kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, keberhasilan dalam menjalankan tugas, diberikan kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar BPK, keluarga besar Baitul Hasib yang hari ini sedang sakit. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Menghantarkan doa itu seperti biasa, kita bacakan lebih dahulu Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Baitul Hasib BPKRI, keluarga besar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, bin afatid dunya wal akhirah, wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama keluarga besar Baitul Hasib, keluarga besar BPKRI. Isfi'na ya syafi, isfi'hum ya syafi, anta syafi la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, siang ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Baitul Hasib BPKRI. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang dengan segala tulus, sungguh-sungguh serius hadir di Masjid Baitul Hasib siang ini di tengah kesibukan yang begitu padat. Untuk itu saya berdoa semoga semua yang hadir beserta keluarga di rumah Allah masukkan ke dalam surga. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Hikam yang ke-45 kali, makalah ke-39. Untuk memahami makalah ini barangkali perlu ada uraian sedikit. Manusia itu diciptakan Allah dalam sedikitnya 2 dimensi. Kalau paham klasik, kalau paham modern mengatakan manusia diciptakan dalam 3 dimensi. Paham kontemporer mengatakan manusia adalah makhluk multidimensi. Kita tidak bicara yang terlalu jauh, kita bicarakan manusia dalam 2 dimensi. Dimensi pertama, dimensi fisikal, dimensi ragawi yang kita lihat sekarang. Ada dimensi kedua, dimensi spiritual. Nah, dimensi spiritual itu punya isi. Ada akal, ada iman, ada hawa nafsu.
Nah, Allah menganugerahkan kita kebutuhan. Kebutuhan yang kita miliki begitu banyak, sehingga orang begitu kreatif. Bagaimana bisa menyelesaikan, mengatasi kebutuhan itu dengan sangat baik dan tepat. Pilihannya adalah ikhtiar fisik. Dan pilihan kedua adalah ikhtiar rohani, bermohon pada Allah. Atau dalam bahasa yang lebih khas, berdoa pada Allah. Pertanyaan kemudian muncul, kemana mesti diarahkan doa itu? Kemana permohonan itu diarahkan atau ditujukan? Tentu saja jawabannya sudah pasti kepada Allah. Nah, kitab ini atau makalah ini ingin memberikan pada kita tekanan pentingnya bertauhid ya, dalam melaksanakan akidah dan pentingnya bertauhid dalam menjalankan syariah. Doa itu bagian dari syariah. Karenanya dia mesti diarahkan untuk sebesar-besarnya bertauhid pada Allah. Meskipun kajian ilmu tasawuf, tapi basis kajiannya Quran. Sudah kita singgung setiap kali ngaji. Dan Quran juga ada hadis Nabi yang jadi rujukan kita. Ini kitabnya Al-Hikam Al-Ata'iyah, ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah, disarah oleh banyak para ahli tasawuf, antara lain Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi. Kita lihat sekarang. Ini bentuknya kayak begini, bagian dalamnya. Ini ada gambar untuk menggambarkan bagaimana masyarakat Mesir, di mana lahir seorang disebut Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah lahir di Alexandria, di Iskandaria. Kemudian wafat, dimakamkan di Kairo, Mesir. Jadi kalau kita bicara Al-Hikam, tentu bicara Mesir dengan segala keunikannya. Ini buku kitabnya. Makalah ke-39. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaik. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu makana huwa lahu wadi'an. Man la yastati'u ayyarfa hajatan an nafsih fa kaifa yastati'u ayyakuna laha min ghairi rafi'an. Karena berbahasa Arab dan tidak ada barisnya, saya bantu tadi sudah ini dia. Kalau di Indonesia kan, jangan memohon kepada selain Allah, jelas sekali muatan tauhidnya. Jangan berdoa kepada selain Allah. Misalnya, mohon kepada Nyai Lor Kidul, salah pasti itu. Supaya selamat, aman, minta tolong sama Nyai Lor Kidul, salah pasti. Kenapa kepada Allah? Karena dialah yang memenuhi hajatmu, kebutuhan kita. Yang bisa nyumponi kebutuhan kita cuma Allah. Meskipun kita punya kemampuan untuk bisa memenuhinya, tapi tidak seluruh kebutuhan itu bisa dipenuhi secara tepat dan lengkap. Dan yang bisa melengkapi itu cuma Allah. Bagaimana sesuatu selain Dia, dan Allah, bisa mengubah sesuatu yang sudah ditetapkannya? Artinya apa? Sunatullah menetapkan Allah lah Maha Kaya. Dialah yang bisa diharapkan memberikan jawaban atas kebutuhan kita. Kenapa mesti minta yang lain gitu? Kenapa minta sama berhala, kepada patung, kepada yang lain-lain? Gitu. Ada kecenderungan orang sekarang ketika sulit dia nanya sama GPT AI, ya, nanya gimana nih gitu. Masa depan saya ke apa gitu. Nah ini juga indikasi sederhana. Orang sudah mulai meninggalkan tauhid. Bahwa AI bisa menjawab, kita bisa terima. Tapi apakah tepat jawabannya? Belum tentu. Bedanya dengan meminta pada Allah, kita butuh kesabaran, butuh ketekunan. Kadang-kadang mintanya sekarang belum dikabulkan sekarang. Nah disitulah dibutuhkan kesabaran. Kalau AI kita minta sekarang, dijawab sekarang. Apalagi hal-hal yang akan datang misalnya. Dia bisa kasih ramalan begini. Tapi apa benar apa enggak? Belum tentu. Karena AI juga bikinan manusia.
Manusia bisa salah, bisa benar. Kita tanya lagi, bagaimana orang yang tak mampu membebaskan dirinya, seperti berhala, patung, arca, asnam dalam bahasa Quran, dari kebutuhan dapat membebaskan kebutuhan orang lain? Bagaimana arca bisa menjawab permintaan kita, bisa memenuhi kebutuhan kita, padahal dia sendiri nggak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri? Jadi kalau gitu gimana? Syekh Ibnu Athaillah cuma ngasih tahu, bermohonlah pada Allah, mintalah pada Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, terus ada keterangan dari yang lain. Jangan meminta sesuatu pada selain Allah, sebab Ia sendiri yang memberikan hajat itu kepada kamu. Kita punya hajat, punya kebutuhan, yang dirinya ngasih kebutuhan itu Allah. Kenapa kita dikasih kebutuhan? Supaya kita kreatif, menggunakan akal yang kita miliki, menggunakan kemampuan yang ada pada kita untuk bisa menyelesaikan kebutuhan itu. Tapi jangan lupa, ada bantuan ilahiyah, dan itu perlu dilakukan dengan doa. Siapa yang tidak dapat menyingkirkan bencana yang menimpa dirinya sendiri, maka bagaimanakah akan dapat menyingkirkan bencana dari orang lain? Maksudnya berhala, patung, arca, dia nggak bisa menghadapi dirinya, menghadapi bencana, kesulitan yang dihadapi, apalagi nolong kita. Sesuatu yang logis, minta kepada kita, mintalah kepada Allah, bermohonlah kepada Allah. Bapak dan hadirin sekalian, tibanya suatu bencana menyebabkan orang berhajat, ada masalah, orang kemudian butuh pertolongan. Maka dalam setiap hajat, jangan merap pada yang lain. Setiap kita ingin menyelesaikan hajat kita, mintalah kepada Allah. Ada salurannya, salat hajat, ada doa, ada permohonan, ada munajat. Sebab segala sesuatu selain Allah itu juga berhajat kepada kamu. Seperti kita pernah lihat di televisi, dalam rangka menghadapi tahun atau hari besar agama tertentu, maka patungnya dibersihin dulu, dicuci dulu, dibersihin, baru disiapkan, baru gitu. Kalau dia aja nggak bisa ngebersihin dirinya, apalagi kita, apalagi dia ngurus kita. Sebab tidak ada yang tetap selain Allah. Yang kidam, yang baqo itu cuma Allah. Yang selalu tetap karunia nikmat rahmati kepada kamu. Karenanya meminta kepada Allah dengan berdoa adalah amal yang bernuansa tauhid yang sangat tinggi. Sampai di sini saya boleh berbagi tambahan. Bapak bisa berdoa, Ibu bisa berdoa di saluran-saluran yang disediakan Allah. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, doa asma. Kapan doa itu sangat diperhatikan Allah, sangat didengar? Kata Nabi, sulusul lail al-akhir, sepertiga malam terakhir. Kalau itu kita hitung, sepertiga malam terakhir, satu malam 12 jam, jadi 4 jam dari jam 6. Bapak bisa menggunakan waktu dari jam 2 sampai menjelang subuh, 4 lebih 13 menit, untuk berdoa di situ. Dan itu diperhatikan Allah, tapi didengar oleh Allah. Kalau opsi pertama ini Bapak nggak bisa gunakan, masih ada opsi kedua. Kata Rasulullah, fi duburi kulli sholatin maktubah, di akhir setiap sholat fardu. Nah, akhir sholat fardu itu menimbulkan masalah. Kapan? Gitu. Para ulama menjelaskan, akhir sholat fardu bisa setelah tasyahud akhir. Begitu selesai tasyahud akhir, menjelang salam, Bapak bisa mengisi waktu itu untuk berdoa. Ada hadis Bukhari. Idza faragha ahadukum min at-tasyahhud falyatakhayyar min ad-du'a ma syaa. Apabila Anda sudah selesai dari tasyahud, pilihlah oleh Anda doa yang Anda butuhkan untuk hidup Anda di dunia dan di akhirat. Jadi berdasarkan hadis itu boleh, sunnah malah berdoa antara tasyahud akhir sebelum salam. Jadi masalah, boleh nggak berdoa dalam bahasa lokal? Pakai bahasa lokal. Mengenai ini para ulama memberikan pandangan yang beragam. Pandangan yang pertama yang
dianggap pandangannya eksklusif, nggak boleh. Kenapa? Memasukkan unsur non sholat ke dalam sholat, nggak boleh. Kenapa? Doa boleh dilakukan karena ada hadis tadi, cuman dalam bahasa Quran. Kalau Bapak buka Quran ada 100 doa yang bisa Bapak lakukan. Dari doa Nabi Adam sampai doa Nabi Muhammad. Kalau tidak cukup, masih ada doa ini. Doa yang berdasarkan hadis Nabi Muhammad. Jadi paham ini membatasi hanya doa yang bersumber dari Quran dan hadis Nabi. Tapi ada yang menarik menurut saya, ada yang inklusif. Apa itu? Boleh berdoa dalam bahasa lokal. Kenapa? Karena Nabi pernah mendengar ada sahabat berdoa dalam bahasa Persia. Persia itu Iran. Nabi diam. Diamnya Nabi itu mengindikasikan bolehnya berdoa dalam bahasa lokal. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Allah ngerti semua bahasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari dua kutub yang ekstrim ini, yang satu boleh, yang satu bilang nggak boleh, ada yang sintesis, yang tengah-tengah. Kata yang sintesis ini, silakan berdoa dalam bahasa lokal, tapi tidak dikedalin, tidak diucapkan dengan bahasa lisan, tapi dengan bahasa hati. Bapak punya opsi, silakan dari yang tiga ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita lanjut lagi. Syekh Abdullah, seorang sufi di Amerika, mengatakan, hanya karena keputusan Allah lah kita mengalami sempit dan lapang. Ada orang yang rezekinya lapang, tiap hari dapat uang nggak banyak gitu, dan berlebih-lebih. Gitu. Tapi ada juga yang sempit. Gitu. Ini keputusan Allah, ini qada'nya Allah. Kebutuhan dalam berbagai tingkatannya, baik fisikal, emosional maupun spiritual, itu mesti dipenuhi, katanya. Merupakan pesan-pesan Allah yang tersandikan dan menuntut perhatian serta kesadaran sehingga kita memohon pertolongannya. Intinya, bagaimana pertolongan itu bisa diwujudkan dalam bentuk konkret, itulah berdoa. Terus Syekh Fadlul mengatakan, kesalahpahaman yang terjadi, tabir-tabir manusiawilah yang membuat kita berasumsi bahwa makhluk yang lain dapat menghilangkan kekacauan atau memunculkan hasil yang diinginkan. Kalau pakai bahasa yang lebih gampang, keliru kalau menyembah dan berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena yang selain Allah itu nggak bisa nyumponi dirinya, apalagi nyumponi kita. Jangankan memenuhi kebutuhan orang, kebutuhan dia sendiri nggak bisa. Karenanya tidak bijaksana orang yang belajar ilmu tauhid mengarahkan doa itu kepada selain Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kita lanjut lagi. Syekh Ar-Randi dalam kitabnya beliau memberi komentar. Apabila Allah mendatangkan suatu kebutuhan kepada Anda, katanya, dan menimpakan suatu musibah kepada Anda, ketahuilah, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Allah. Jadi kalau kita bermusibah, yang bisa menolong kita menghilangkan musibah itu dan kita bisa selamat, cuman Allah, katanya. Karena sumber musibah dari Allah. Makanya ketika kita mendapat musibah, kita merespon dengan mengucap istirja. Faqala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena siapapun, kata Syekh Ar-Randi, selain dia, mustahil mengangkat sesuatu yang diletakkannya. Nggak bisa. Katanya. Musibah itu Allah yang buat. Nggak mungkin yang lain bisa mengangkat musibah kalau bukan Allah sendiri. Kalau begitu, kesulitan, masalah yang kita hadapi setiap hari, tempat berpulangnya untuk mendapatkan solusi efektif Allah. Demikian karena keesaannya. Bapak lihat, muatan tauhidnya kuat sekali dalam tasawuf, bahwa tidak ada pelaku selain Allah, sebab dia berkuasa atas setiap urusannya. Allah qudratun, Allah qadirun ala kulli syai'. Karena itu kita meletakkan harapan kita sepenuhnya kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Tidak ada satu pun dapat menaklukkannya. Sudah terbukti dalam sejarah, nggak ada orang bisa mengalahkan Allah.
Mustahil pula seseorang mengangkat sesuatu diturunkan kepadanya karena ia lemah dan tidak mampu. Dan sia-sialah menambatkan kebutuhan Anda kepada orang yang sama-sama butuh pada Anda. Jadi bahasa yang kasarnya salah kalau orang nyembah berhala, minta kepada berhala. Keliru kalau ada orang berdoa memohon agar diberikan pertolongan kepada sesuatu yang bersifat bendawi. Yang benar gimana? Mintalah kepada Allah. Meskipun Allah nggak bisa dilihat oleh mata kepala, tapi Allah bisa dilihat dengan mata hati. Bapak mau duduk di Masjid Baitul Hasib karena Bapak tahu Bapak ada Allah. Bagaimana kita bisa menyimpulkan ada Allah? Adanya langit, adanya bumi dengan segala isinya mengindikasikan adanya penciptanya. Dan pencipta itu adalah Allah. Kalau begitu, Allah ada. Kalau kita kejar lagi, mana buktinya Allah ada? Bapak berdoa, barangkali menurut saya, sepanjang hidup Bapak, pasti 1, 2, atau beberapa kali doa Bapak dikabulkan. Ketika doa Bapak dikabulkan, itu tandanya Allah dengar. Kalau gitu Allah ada. Gitu. Bahwa kemudian kita berdoa nggak langsung dikabulkan bukan karena dia tidak ada. Dia ada, tapi belum memenuhi permintaan kita. Mungkin ada masalah pada diri kita. Misalnya ada Imam Atta, ya, ada Syekh Ibnu Athaillah, ada Imam Atta dalam tasawuf. Kata Imam Atta, doa itu seperti burung yang terbang. Burung itu bisa terbang ke langit kalau sayapnya berfungsi penuh, kiri kanan. Maksudnya gimana? Doa itu seperti burung katanya. Dia bakal terbang sampai ke hadirat Allah, diterima oleh Allah kalau 2 syarat itu dipenuhi. Apa itu? Yang pertama as-sidqu, jujur, benar dalam sikap, ucapan, perbuatan, dan tata kelola hidup kita. Yang kedua, aklul halal, makan yang halal. Terus gimana urusan dengan makan halal dengan doa yang nggak dikabulkan? Ada hadisnya. Kata Rasulullah, al-luqmah minal haram la yaqbalu salata wa arba'ina yauman. Satu suap makanan yang sumbernya haram, 40 hari sholat ditolak. Bapak bisa bayangkan, kalau satu suap 40 hari sholat tidak ditolak, kalau sepiring. Kalau 1 triliun, atau 300 triliun. Oh, bukannya Allah nggak mau memberikan, ada sesuatu yang menghalangi, yang menghijab kita. Bukan Allah pelit, tapi ada masalah pada diri kita. Kalau gitu gimana? Kalau kepengen doa dikabulkan, beresin dulu dong 2 unsur itu. Kalau itu sudah dibereskan, terus masih ada masalah, sudah beradab doanya. Doa itu dilantunkan pakai adab, pakai sopan santun, pakai prosedur, pakai SOP yang benar. Imam Ghazali bikin ada 10, bahkan kata beliau ada 11 yang barangkali bagus Bapak perhatikan dalam berdoa. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Antara lain katanya, mulailah doa dengan membaca hamdalah, sholawat. Sehingga tidak heran kalau ada orang baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu baca sholawat. Kenapa? Karena memang ada alasannya. Apa alasannya? Nabi pernah masuk ke Masjid Nabawi, ada orang sedang berdoa tapi langsung, as'aluka kada wa kada wa kada wa kada. Saya mohon kepada engkau begini, 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 begini. Nabi samperin. Kata Nabi, saudara katanya, kalau berdoa jangan tergesa-gesa. Baca dulu, sebut dulu basmalah. Lanjutkan dengan memuji Allah, hamdalah. Bacalah sholawat. Jadi ada adabnya. Kalau adab sudah dipenuhi, sayap kiri kanannya sudah dipenuhi, kita boleh berharap doa kita dikabulkan. Dan kata Nabi, doa itu dikabulkan kalau Anda yakin doa itu sampai pada Allah dan diterima. Ud'ullah ta'ala, kata Nabi, wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah Anda kepada Allah, katanya, sementara hati Anda yakin dikabulkan.
masih gitu katanya. Kalau kita nggak yakin, namanya kita merendahkan Allah. Kita nganggap Allah nggak mampu katanya. Karena itu yakin ini jadi mahal. Yakin itu bagian ilmu tauhid. Ilmu mesti dilengkapi dengan yakin. Ketika kita yakin, kita akan dengan tenang melaksanakan ilmu itu. Baik, Bapak dan hadirin sekalian, ini ada kitabnya Ghaithul Mawahib Al-Aliyah fi Syarh Hikam At-Ta'iyah. Kita lihat lagi. Sekarang Syekh Az-Zarruq, ya, kira-kira kalau bagaimana sih memahami kalimat-kalimat filosofis dan kalimat-kalimat yang sufistik itu dalam bahasa yang bisa diterima, perlu penjelasan. Makanya muncul beberapa ahli seperti Syekh Az-Zarruq ini. Sesungguhnya katanya, dialah yang mendatangkan kebutuhan kepada kamu. Jadi kita punya banyak kebutuhan karena Allah yang ngasih. Supaya apa? Supaya kreatif. Dengan dikasih kebutuhan kita mikir gimana nih bisa memenuhi kebutuhan ini gitu. Bekerja dengan pikiran yang keras bagaimana menyelesaikannya. Jadi adanya kebutuhan itu sesuatu yang mesti disyukuri. Kalau orang nggak punya kebutuhan, nggak kreatif dia, nggak mau kerja, nggak mau usaha, nggak mau apa-apa. Gitu. Jadi disyukuri itu kebutuhan. Dan kau sungguh telah mengetahui bahwa Dia Maha Kaya. Siapa Dia? Allah. Dia Maha Kaya. Dibandingkan alam semesta yang paling kaya Allah. Kalau mau memenuhi kebutuhan kita buat Allah soal yang sederhana, sangat mudah. Bapak bisa bayangin, kalau bumi dibandingkan langit itu 1/100 miliar kuadrat. Kalau satu planet itu isinya 1 miliar malaikat, bisa dihitung berapa banyak malaikatnya. Semuanya Allah penuhi, Allah kasih. Kita satu, apalagi gitu. Lebih gampang lagi ngasihnya. Jadi jangan khawatir. Itu sebabnya kalau kita berdoa yakin Allah mengabulkan gitu. Karena Dia Maha Kaya Dia gitu. Allah bukan cuma Maha Kaya, Dia Maha Kuasa. Tadi Ghaniyun, sekarang Qadirun, Maha Kuasa. Dia bisa berbuat apa aja yang oleh manusia dianggap tidak mungkin. Karena itu, karena kita tidak kuasa, pantas dong minta kepada yang Maha Kuasa. Mintanya melalui doa. Allah bukan cuma Maha Kuasa, Dia Maha Kuat, Qawiyun, Azim, Maha Kuat ya. Kita lemah, suka sakit, suka tidur, suka ngantuk, suka lemas, suka capek, lemah. Kalau Allah nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, nggak pernah capek, nggak pernah lemah. Dia Maha Kuat. Nalar yang bagus, karena kita lemah, pantas dong minta sama yang Maha Kuat. Mintanya doa. Sedang selain Allah tidak mempunyai kekayaan. Berhala, patung, arca, atau orang yang disembah gitu. Bentuknya orang tapi dituhankan. Nggak punya kuasa, dia nggak punya kekayaan dia. Tidak pula punya kekuatan, tidak pula punya kekuasaan. Yang begitu jangan disembah katanya, kata Syekh Az-Zarruq. Bila demikian adanya, tidaklah benar mengajukan hajat kepada sesuatu yang lemah. Berhala, patung, arca, lemah dia. Fakir, nggak mampu dia. Barang siapa tidak mau mengangkat dan menolong hajatnya sendiri, tentu lebih tidak mampu lagi mengangkat derajat dan hajat orang lain. Kalau pakai bahasanya, jangankan nguruskan kita, ngurusi dirinya nggak bisa tuh berhala. Kalau gitu jangan minta sama berhala, jangan minta sama setan, jangan minta sama sejenisnya. Mintalah kepada Allah. Mana buktinya? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian pada aku, niscaya aku kabulkan. Ada kata pasti dikabulkan Allah. Baik, Bapak dan hadirin sekalian, kita lihat mana buktinya Allah tuh Maha Kaya. Ini dia. Ya, tadi sudah saya bilang, kajian tasawuf tentunya based on Quran. Nggak bisa, karena Quran itu sumber dari segala sumber. Qaulun ma'ruf, katanya, ucapan yang baik, wa maghfiratun, dan memberi maaf itu khairun, lebih baik min shadaqatin yatbauha aja, dibandingkan sedekah yang diiringi dengan menyakiti orang. Kalau kita tidak bisa ngasih orang, jawab dengan baik gitu. Jangan udah ngasih nyakitin. Misalnya,
Kamu kalau nggak saya tolongin kere kamu. Kamu datang ke sini kan pakai celana pendek. Saya yang belain kamu. Sekarang udah jadi orang lain, udah jadi kaya, kamu ngomong gitu. Jangan. Ngasih-ngasih aja, nolong-nolong aja. Gitu. Beda dengan Allah katanya. Wallahu ghaniyun halim. Dia maha kaya, lagi maha penyantun. Ada orang maha kaya, orang kaya tapi gak nyantun gitu. Allah maha kaya dan nyantunin, memberi, berbagi. Bapak bisa bayangin, yang Bapak, yang Allah layani ini, subhanallah, banyak banget. Dan Allah sibuk terus. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari dia sibuk dalam kesibukan berbagi kepada makhluk penciptaan. Kalau Bapak sibuk bekerja di BPK, bekerja di unit kerja masing-masing, itu ngikutin sunnatullah tuh. Kalau nggak sibuk justru nggak ngikutin sunnatullah. Jadi kalau gitu gimana? Sibuklah dalam kemanfaatan. Bapak dan sekalian, nah ayat ini ada komentarnya, ya, catatannya. Dia tuh Allah tidak membutuhkan sedekah dari hamba-hambanya. Jadi kalau Bapak bersedekah memberi pada orang, itu bukan buat Allah, buat Bapak. Dengan kita mengeluarkan sejumlah dana kepada orang lain, maka Allah akan mengganti lebih banyak lagi. Allah Ta'ala tidak membutuhkan sama sekali makhluknya. Allah nggak butuh. Bapak sholat, saya barusan sholat, kita sholat. Allah nggak butuh itu. Lalu buat apa dong kita sholat? Sholat itu adalah ekspresi dari pengakuan kita kalau Allah Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Agung. Manfaatnya buat saya, buat kita. Kalau Bapak sholat, yang untung Bapak, bukan Allah. Kalau kita nggak sholat, yang rugi kita. Allah nggak rugi. Kenapa? Tadi sudah saya bilang, jumlah malaikat yang ada di langit Allah ini begitu banyak. Semuanya tunduk pada Allah. Kalau kita nggak sholat, Allah bilang ya nggak ada pengaruhnya. Kata gitu. Jadi kalau gitu kan kita sholat, yang untung kita. Apa untungnya? Gerakan fisik yang teratur, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, berdiri lagi, itu menghasilkan kesehatan pada otot, badan, dan fisik kita. Bacaan doa yang kita lantunkan, bacaan Quran yang kita baca, Fatihah, itu akan membersihkan hati, ruh, jiwa. Sehat badan. Jadi sholat itu mensehatkan fisik, mensehatkan spiritual. Karenanya buat kita. Gitu. Allah nyuruh itu supaya kita sehat. Gitu. Allah nyuruh kita sholat supaya kita untung. Gitu. Bukan buat Allah. Allah maha kaya dia. Gak butuh. Gitu. Oleh karena itu sedekah, infak, dan ketaatan dilakukan seorang hamba. Maslahat dan manfaatnya kembali pada hamba itu. Bukan buat Allah. Jangan bilang, gua nggak sembahyang biar Allah rugi. Yang rugi kita. Kalau gitu gimana? Terus berbakti pada Allah melalui sarana yang sudah tersedia, melalui BPK. Itulah cara yang paling pas. Amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini baru satu ayat ya. Yang ayat kedua nih, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia kuasanya tidak terbatas. Kalau kekuasaan manusia ada batasnya. 5 tahun, kadang tambah lagi 5 tahun lagi. Yang pasti manusia tidak mampu menghadapi kuasa Allah. Contoh sederhana. Kita bisa satu saat tiba-tiba mendadak meninggal. Gimana naranya? Jantung ini kan kembang kempis gitu. Kalau Allah bilang stop, selesai. Maaf ya, biar kumis melintang dada berbulu. Kalau jantungnya berhenti, aku dia. Yang memberhentikan, menyetop jantung itu Allah. Jadi kalau gitu, setiap saat kita dalam posisi sangat lemah. Kapan aja bisa diwafatkan Allah. Mana contohnya? Kira-kira 2 minggu lalu lah, 2 minggu atau 2 minggu lebih dikit. Tidak jauh dari tempat saya tinggal, ada pasangan suami istri, habis subuh jalan dia berdua, olahraga, keliling gitu. Jalan, umurnya 40-an tahun, 42, 40, jalan. Udah kira-kira capek, pulang.
Suaminya kemudian di teras rumahnya bercanda sama anaknya, istrinya masuk ke dalam. Setelah lama bercanda, dia manggil-manggil istrinya, kok nggak nyautin gitu. Terus anak bilang, coba kamu lihat mama kamu ada nggak? Dilihat di kamar tidur nggak ada, di kamar tengah ada. Begitu dia masuk, dilihat ternyata sudah tergeletak di kamar mandi, sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Barusan sama-sama olahraga, tiba-tiba harus pergi dulu. Gitu. Apa artinya? Kalau itu terjadi pada orang itu, tidak mustahil terjadi pada kita. Kalau gitu gimana? Ya mesti lebih hati-hati dalam menjalani hidup ini. Setiap langkah yang kita lakukan mesti diniatkan semata-mata karena Tuhan, karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Kita dalamin dikit ya. Ayat ini katanya juga bantahan kepada kaum Qadariyah yang mengingkari takdir, yang mengatakan bahwa perbuatan mereka tidak di bawah kuasa Allah. Kalau Qadariyah bilang, saya begini, usaha saya kerja ini karena usaha saya, effort saya, bukan karena Tuhan katanya. Allah melihat aja, nilu aja, tinggal ngeliatin aja gitu. Ayat ini membantah paham Qadariyah itu. Allah lah yang memberi kuasa kita untuk bisa bekerja. Saya bisa duduk di sini juga karena kuasa Allah. Meskipun yang jalan saya, Bapak bisa hadir di BPK dari pagi tadi sampai nanti malam atau nanti sore, juga atas kuasa Allah. Kalau gitu gimana? Nggak bisa diabaikan bahwa Allah memang kuasa. Bapak dan hadirin sekalian, padahal perbuatan mereka termasuk yang berada di bawah kuasa Allah. Jadi nggak bisa dibantah. Allah Maha Kuasa. Karena Dia Maha Kuasa, pantas dong kalau kita minta tolong, berlindung kepada Allah yang kuasa itu. Kita akhiri barangkali satu ayat lagi. Ayat ke-52 surat Al-Anfal. Kadabi ali fir'auna. Keadaan mereka, kata Allah, serupa dengan keadaan Fir'aun. Walladzina min qablihim, dan pengikut mereka sebelumnya. Kafaru, yang kafir, yang ingkar bi ayatillah, kepada ayat-ayat Allah. Fa'akhadhahumullah bidzunubihim, maka Allah menyiksa mereka karena dosa mereka. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, qawiyyun syadidul iqab, Maha Kuasa, Maha Kuat dengan menyiksa hambanya. Bapak bisa bayangin kayak apa dahsyatnya neraka. Satu hari di neraka, 1000 tahun di dunia. Kayak apa panas di neraka? Nabi memberikan ilustrasi. Kalau ada orang masuk neraka jahanam, Allah letakkan di bawah telapak kakinya sebuah sebuah api sebesar kerikil. Gara-gara bara api sebesar kerikil ditaruh di bawah telapak kakinya, otaknya mendidih. Kalau sebesar kerikil otak mendidih, kalau semeja, kalau segunung, oh kayak apa tuh? Dahsyatnya neraka. Dan itu tidak mustahil berlangsung, terjadi pada siapa saja kalau mengingkari Allah. Kalau begitu, pilihan yang paling elegan dan strategis adalah tunduk pada kuasa Allah. Mau mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah dan mengarahkan seluruh permohonan dan doa hanya pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu barangkali ngajinya, masih ada lagi Syekh Sarkawi, tapi kalau itu diterusin waktunya juga nggak cukup. Sampai sini saja dulu ngajinya. Hah? Oh boleh? Salam.
Hmm. 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 Ya, Nabi Muhammad bilang setiap aktivitas, apalagi bernuansa ibadah seperti doa, gitu, kalau gitu, tidak bersumber pada sunnah Nabi atau ayat Quran, maka tertolak. Meskipun larungan itu ditutup dengan doa, larungannya itu nggak boleh. Apa naruh sesaji, kemudian dihanyutkan ke laut, gitu. Nah, supaya kelihatannya ada nuansa religiusnya, diundang orang membaca doa. Gitu. Berdoa itu ibadah, tapi ketika larungan itu dilakukan tidak punya akar sunnah atau akar hadisnya, maka yang tertolak larungannya. Sudah tercampur, sudah mengalami sinkretisme, sudah ada campur baur. Kenapa nggak minta aja sama Allah? Lain lagi, Bapak berdoa kan tujuannya saya minta pada Allah. Kalau tujuan menghidupkan tradisi itu bukan ibadah, itu budaya namanya. Bapak mesti lihat mana bedanya budaya dengan agama. Bahwa agama dan budaya dalam beberapa aspek bisa digabungkan, bahkan bisa saling mendukung. Itu tidak bisa dibantah. Kata Imam Malik, al-adat muhakkamah. Tradisi yang baik bisa menjadi hukum. Tetapi mesti dilihat dulu gitu ya. Kalau mau tujuannya tradisi budaya berarti supaya destinasi jadi orang datang, terus wisatawan datang banyak, itu motifnya bukan ibadah. Mesti diredefinisi lagi maksud ibadah dalam kegiatan itu. Kalau ibadah, Bapak baca doa aja, habis sholat baca doa, itu ibadah doa itu. Tadi saya udah kasih contoh yang paling klasik. Habis tasyahud akhir, Bapak bisa berdoa. Itu doa itu. Mintanya sama Allah jelas. Jadi kalau larungan pasti bukan doa. Menghidupkan tradisi budaya berarti. Budaya harus didasarkan pada nilai-nilai Islam. Misalnya Nabi Muhammad sholat nggak pakai celana panjang, ya pakai gamis. Gitu. Celana panjang itu budaya, gamis itu budaya. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat, boleh dipakai. Misalnya, kenapa kita pakai celana panjang, pakai baju seragam putih, ada logonya BPK, gitu. Itu budaya. Gitu. Selama tertutup aurat, dia tidak melanggar syariat. Boleh aja, gitu. Bagus aja. Saya nggak pakai gamis karena memang menurut saya begini sudah. Gitu. Kalau saya sih kemana-mana kalau di Indonesia nggak pakai gamis, gitu. Ngajar di masjid nggak pakai gamis. Kenapa? Karena menurut saya dalam diri saya mesti punya tiga dimensi, Pak. Dimensi keislaman, wawasan Islam saya mesti bagus. Dimensi keindonesiaan, saya pakai baju gini, pakai batik, ini saya orang Indonesia. Saya nggak perlu niru orang lain. Gitu. Dan ada dimensi yang ketiga, itu yang dimensi global. Mesti punya the global view. Saya diberikan oleh Allah nikmat lah. Kalau dihitung sudah banyak saya datang ke negara-negara di Indonesia. Istri saya sudah ngitung 32. Yang belum saya datangi cuma Australia. Di Eropa saya datang banyak negara.
Ada 7 sampai 8. Karena anak saya tinggal di Jerman. Saya diajak sama anak saya dari Jerman ke Prancis, ke Luxembourg, ke Belgia, ke Belanda. Ulang lagi pada berikutnya, saya datang berikutnya, saya diajak ke Swiss, ke Austria. Jadi saya punya pengalaman gitu. Di Afrika banyak lagi, karena saya hampir tiap tahun pergi ke Timur Tengah. Palestina, Yordan, Suriah, Turki, kemudian Mesir, Oman, Bahrain, Yaman. Bapak dan hadirin sekalian, yang kedua apa tadi tuh? Oh gini, kita misalnya tuh MotoGP ya, MotoGP di Mandalika ya, waktu itu ya, MotoGP di Mandalika. Event ini sifatnya internasional gitu. Panitia kepengen agar event itu berlangsung tanpa ada halangan. Nah, pikiran muncul, gimana nih supaya nggak hujan? Disitulah kemudian diputuskan oleh panitianya, oleh penyelenggaranya, ngundang pawang. Gitu. Nah, ngundang pawang untuk bisa menghentikan hujan itu tidak tauhid. Gitu. Bukan begitu caranya. Emang ada cara lain? Ada. Kenapa tidak misalnya melakukan ikhtiar doa, istighosah, mohon pada Allah. Ada doanya tuh. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Saya dulu Pak, tahun 90 saya pergi haji. Yang datang banyak kiai-kiai. Gus Dur datang ke rumah saya waktu itu. Nah, pada waktu beliau-beliau datang, mendungnya tebel. Gitu. Salah satu kiai yang diminta memberikan ceramah, itu baca doa. Mari kita baca doa, kita baca mohon pada Allah supaya hujan ini dialihkan. Itu doanya, Allahumma hawalaina wa la alaina. Kalau itu dipakai, nah itu sesuai dengan tauhid. Kalau pawang, itu bukan doa Pak. Itu syirik itu. Jadi kalau gitu gimana? Ya kita mesti lebih cerdas lah. Kalau acara kenegaraan, kalau menurut saya sih MotoGP bukan kenegaraan. Kenegaraan misalnya 17 Agustus di istana ditutup dengan doa. Ah itu betul itu. Kalau itu betul itu. Supaya negara ini bisa berlangsung dengan baik, hidup ini menjadi makmur, sejahtera rakyatnya dan macam-macam. Ah boleh doa. Boleh kalau itu. Kalau itu saya dukung. Bahwa dalam doanya ada bahasa lokal juga tidak salah. Karena kalau pakai bahasa Arab semua, nggak semua orang ngerti. Dan audiensnya tidak semua orang Islam. Kecuali kalau saya pakai bahasa Arab, ya saya anggap ini ngerti semua nih. Gitu Pak ya, kira-kira ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Minggu depan barangkali saya akan menyediakan waktu barang 5 menit lah. Ya, 5 atau 7 menit kalau ada mau nanya bisa kita bicarakan. Terima kasih atas perhatiannya, selamat bekerja, Allah memberkahi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.